Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Pak Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf. Saya di sini Istiqlaliyah Kamila Al-Khair, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 3, akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah akhlak tasawuf. Pertanyaannya adalah, Islam menegaskan pentingnya sikap baik dan penghormatan terhadap orang tua dan terhadap guru. Jelaskan ajaran Islam mengenai akhlak yang seharusnya dihanturkan kepada orang tua dan kepada guru. Sertakan juga dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Baik, kenapa kita adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru itu diatur? Karena teman-teman, orang tua adalah salah satu yang sangat berjasa di hidup kita. Yang untuk ibu yang melahirkan kita dan menyusui kita, merawat dan lain sebagainya. Untuk ayah yang menafkahi kita, yang memberikan perhatiannya kepada kita. Tentu kedua orang tua kita harus kita hormati dan kita sayangi. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, ila akhir ayat, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran. Tentu jika sudah disebutkan secara spesifik seperti ini, karena sangat penting untuk kita lakukan dan terapkan agar tidak sampai menjadi anak yang durhaka. Seperti itu ya teman-teman. Lalu gimana sih adab kita kepada orang tua itu? Yang pertama, kita harus berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan. Tidak boleh berbicara dengan kasar atau sampai membentak. Kemudian yang kedua, jika ingin meminta sesuatu kepadanya, mintalah dengan lemah lembut. Jika memang saat itu orang tua kita mampu untuk memberikan yang kita mau, maka alhamdulillah. Jika memang belum bisa memberikannya saat itu, kita tidak usah marah atau kesal kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berbohong, karena kejujuran itu adalah sikap dasar yang memang harus dimiliki oleh seseorang. Jadi apalagi kita berbohong kepada orang tua, apakah itu pantas? Tentu tidak pantas. Jadi kita tidak boleh melakukan itu. Kemudian segera bangkit untuk menyambut mereka dan ciumlah tangan ketika orang tua dari luar. Kemudian masuk ke dalam rumah, maka salimlah. Kemudian yang keenam, berziarah kubur dan sering-sering mendoakan mereka. Ini yang keenam untuk yang orang tuanya sudah meninggal ya teman-teman. Kita tetap harus mengirimkan doa kepada orang tua kita. Kemudian lanjut, ini dalil dari hadis Nabi yang berbunyi, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya ridha Allah Subhanahu wa taala ada pada ridha kedua orang tua dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Sampai ada hadis yang menyampaikan bahwa ketika orang tua kita ridho, maka ridho Allah juga pasti akan ada. Namun ketika orang tua kita marah, Allah juga akan pasti marah. Ini saking istimewanya ya, sampai ada hadis yang khusus untuk konteks berbakti pada orang tua. Jadi memang adab-adab yang tadi sudah saya sampaikan harus setidaknya
beberapa harus bisa kita lakukan. Kemudian tadi ada sikap kita yang baik kepada guru. Yang pertama, mengucapkan salam kepada guru. Misalnya kita bertemu di jalan, kita ucapkan salam, menyapa dan kemudian salim. Yang kedua, duduk dan mendengarkan materi dengan baik. Ini salah satu kewajiban kita sebagai seorang murid, dan tentu bentuk kita menghormati guru kita. Kemudian yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk guru. Selayaknya guru itu orang tua kedua bagi kita di sekolah, kita juga harus mendoakan yang baik-baik untuk guru kita. Kemudian tidak membicarakannya di belakang kita, atau tidak membicarakan yang jelek-jelek tentang guru kita di belakang guru kita, gitu ya teman-teman. Kemudian kenapa sih kok sikap kepada guru itu juga harus ditata dan diatur? Karena guru itu yang mendidik kita di sekolah. Ketika kita di sekolah, orang tua kita ya guru tersebut. Jadi sikap dan tata krama kita juga harus sedemikian rupa diatur agar guru merasa dihormati dan merasa dihargai. Oke teman-teman, sepertinya saya sudah menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan di awal tadi. Semoga sudah terwakilkan jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun walau kalam wa maisturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.